Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai input-output system. Anggota kelompok kami yang pertama ada Najwa Nabila Ramadhani dengan NIM akhiran 031 dan Muhaimin Anissa dengan NIM akhiran 047. Yang pertama, kita akan masuk ke sistem input-output komputer. Pengertian sistem input-output komputer. Jadi, sistem input-output komputer atau sering juga disingkat dengan I/O adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data yang diproses dari perangkat input ke perangkat output. Input dan output adalah istilah yang merujuk pada perangkat untuk memasukkan perintah dan mengeluarkan hasil perintah melalui komputer. Sebagai sebuah sistem pemrosesan, komputer membutuhkan input atau masukan yang kemudian diolah menjadi hasil keluaran sesuai dengan keinginan pengguna atau user. Fungsi dari sistem input-output. Secara sederhana, fungsi dari sistem input-output ini adalah sebagai sarana komunikasi manusia dengan komputer, di mana perangkat input bertindak sebagai alat komunikasinya dan perangkat output sebagai jawaban dari apa yang kita komunikasikan. Selanjutnya kita akan masuk ke input-output komputer. Yang pertama, ada input device, media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna untuk menghasilkan informasi yang diperlukan. Contohnya itu yang pertama ada keyboard, mouse, joystick, mikrofon, dan yang lainnya. Yang kedua, ada output device, media komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran hasil pengolahan data. Hasil keluaran tersebut dapat berupa hard copy, soft copy, atau juga sound atau suara. Yang ketiga ada I/O port. I/O port ini digunakan untuk menerima atau mengirim data atau informasi keluar dari sistem komputer. I/O port juga menghubungkan peralatan input dan output komputer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perangkat eksternal, input dan output. Operasi-operasi I/O diperoleh melalui sejumlah perangkat eksternal yang menyediakan alat untuk pertukaran data di antara lingkungan luar dan komputer. Oleh karena itu, dibuatlah perangkat eksternal I/O yang sering disebut perangkat periferal. Perangkat ini dihubungkan melalui suatu link yang disebut modul I/O. Link tersebut digunakan untuk pertukaran kontrol, status, dan data. Berdasarkan sasaran komunikasinya, perangkat periferal ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada human readable machine, machine readable machine, dan communication. Human readable machine. Human readable machine ini adalah perangkat yang bisa dilihat oleh manusia secara fisik dan dapat digunakan sebagai alat komunikasi manusia dengan komputer. Contohnya itu ada keyboard, mouse, dan monitor. Kemudian, machine readable machine. Machine readable machine adalah perangkat yang bisa dilihat oleh manusia secara fisik. Namun, perangkat ini hanya bisa terbaca oleh komputer. Contohnya adalah piringan disk. Selanjutnya yang terakhir ada communication. Communication adalah perangkat yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Contohnya ini ada modem. Selanjutnya, apa itu modul I/O? Modul I/O merupakan perangkat antarmuka bagi bus sistem atau switch sentral yang mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Modul I/O tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dengan bus komputer. Fungsi terpenting dari modul I/O yaitu menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar. Modul I/O adalah komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan satu atau lebih perangkat luar seperti mouse, keyboard, dan lain-lain, kemudian juga bertanggung jawab atas pertukaran data antar perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Modul I/O dilengkapi dua interface. Yang pertama ada antarmuka internal dengan komputer, CPU dengan memori utama. Yang kedua ada antarmuka internal dengan perangkat eksternal untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Fungsi utama dari modul I/O yang pertama adalah antarmuka ke CPU dan memori sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori ke bus sistem. Yang kedua, antarmuka dengan peralatan lain sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu.
Untuk fungsi modul I/O ini, kita dapat bagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada kontrol dan timing, yang kedua komunikasi CPU, yang ketiga komunikasi perangkat, yang keempat ada data buffering, dan yang terakhir ada deteksi error. Kontrol dan timing. Kontrol dan timing berfungsi untuk mengelola aliran data antara sumber daya internal komputer dan perangkat eksternal yang tersambung. Selain itu, berfungsi juga untuk menyinkronkan kinerja masing-masing komponen penyusunnya. Sebagai contoh, dalam sekali waktu CPU melakukan komunikasi dengan satu atau lebih perangkat periferal dengan pola dan kecepatan transfer data yang tidak menentu, yang bisa mengakibatkan penurunan kinerja komputer. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinkronisasi agar tidak mengakibatkan penurunan kinerja komputer. Komunikasi CPU. Dalam komunikasi CPU ada beberapa bagian. Yang pertama ada common decoding, di mana modul I/O menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus kontrol. Misalnya, sebuah modul I/O untuk disk dapat menerima perintah read sector, scan record ID, dan format disk. Selanjutnya ada data, pertukaran data antara CPU dan modul I/O melalui bus data. Selanjutnya ada status reporting, pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat yang umumnya berupa status kondisi busy atau ready, juga status bermacam-macam kondisi kesalahan atau error. Yang keempat ada address recognition, yaitu bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil, maka harus memiliki alamat yang unik, begitu pula pada perangkat periferal, sehingga setiap modul I/O harus mengetahui alamat periferal yang dikontrolnya. Untuk fungsi selanjutnya ada komunikasi perangkat. Komunikasi perangkat berfungsi untuk melakukan komunikasi ke perangkat periferal yang berupa komunikasi data, kontrol, dan status. Fungsi selanjutnya ada data buffering. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat periferal dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Umumnya, laju transfer data dari perangkat periferal lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpan. Yang terakhir ada deteksi error. Apabila pada perangkat periferal terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I/O akan melaporkan kesalahan tersebut. Misal, informasi kesalahan pada periferal printer seperti kertas gulung, tinta habis, kertas habis, dan lain-lain. Selanjutnya ada struktur modul I/O. Bagian terpenting adalah blok logika I/O yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka periferal. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Antarmuka modul I/O ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran. Yang pertama adalah saluran data. Saluran data ini yang memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Yang kedua adalah saluran alamat. Bus kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat, penggunaan data, dan saluran alamat. Selanjutnya ada saluran kontrol. Digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan pada bus data. Misalnya CPU akan membaca sebuah Word 8, 16, 32 bit data memori, maka CPU akan menaruh alamat Word yang dimaksud pada saluran alamat. Teknik input-output. Terdapat 3 teknik input-output. Input-output terprogram, interrupt-driven input-output, dan direct memory access. Sebelum kita masuk ke teknik input-output, di sini ada transfer data. Transfer data melalui CPU atau metode software dan tanpa melalui CPU atau metode hardware. Metode software itu ada terprogram dan interrupt, sedangkan metode hardware itu ada DMA. Selanjutnya kita masuk ke teknik input-output. Dalam teknik input-output terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input-output. CPU langsung mengendalikan operasi input-output secara keseluruhan dengan menjalankan serangkaian instruksi input-output dengan program tertentu, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat.
Pada teknik input-output terprogram, CPU akan menunggu sampai operasi input-output selesai dilakukan modul input-output sehingga akan membuang waktu. Dalam teknik ini, modul input-output tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU. Klasifikasi input-output. Perintah input-output ini digunakan untuk mengeksekusi instruksi yang berhubungan dengan input-output. Ada 4 perintah input-output yang bisa diterima input-output modul. Yang pertama, kontrol. Perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat periferal dan memberitahukan tugas yang diperintahkan kepadanya. Selanjutnya, tes. Perintah tes ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul input-output dan perangkat periferalnya. Jadi, CPU itu perlu mengetahui perangkatnya itu dalam keadaan aktif dan siap digunakan. Lalu read. Read adalah perintah pada modul input-output untuk mengambil suatu paket data yang akan ditaruh di buffer internal. Dan yang keempat, write. Pada perintah ini, CPU memerintahkan modul input-output untuk mengambil paket data dari basis data untuk diberikan kepada perangkat periferal tujuannya. Implementasi perintah input-output. Ketika prosesor, main memory, dan input-output membagikan common bus secara bersamaan, maka ada 2 mode addressing yang memungkinkan, yaitu Memory Map I/O dan Isolated I/O. Pada Memory Map I/O, terdapat ruang alamat tunggal untuk lokasi memori dan perangkat input-output. CPU memperlakukan register status dan register data modul input-output sebagai lokasi memori read atau write. Metode ini efisien dalam pemrograman, namun memakan banyak ruang memori alamat. Sedangkan Isolated I/O ini terpisah ruang alamat. Port-port I/O hanya dapat diakses dengan perintah I/O khusus. Diperlukan bus yang dilengkapi dengan pembacaan dan penulisan memori ditambah dengan saluran perintah output. Keuntungan pada metode ini yaitu sedikitnya instruksi I/O. Ilustrasi diagram blok I/O terprogram. Di sini ada memori, CPU, pengontrol disk, dan ada disk drive. Langkah pertama adalah pembacaan status device. Jadi, kita di sini lihat dulu CPU. CPU itu akan membaca status dari perangkat inputnya. Statusnya ini udah aktif atau belum. Lalu langkah kedua antara CPU dan memori. Transfer data dari atau ke memori. Setelah statusnya itu udah oke, berarti transfer data ini bisa dilakukan. Langkah ketiga yaitu pengiriman data ke atau dari device. 3 langkah ini diulang untuk setiap byte. Jadi langkah 1, langkah 2 itu dikerjakan apabila device-nya siap. Jika belum, maka langkah 1 itu diulang lagi. Selanjutnya diagram transfer datanya. Pertama mulai, lalu periksa atau baca status disknya, udah siap atau belum. Kalau udah siap, lanjut ke langkah berikutnya yaitu kirim data dari memori ke disk atau sebaliknya. Tapi, kalau belum siap, akan kembali lagi ke langkah pertama. Selanjutnya, jika kirim data dari memori ke disknya itu berhasil, maka lanjut ke instruksi selanjutnya. Tapi kalau masih belum berhasil, akan balik ke langkah pertama lagi. Teknik yang kedua yaitu interrupt driven I/O. Pada teknik ini, memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O bersamaan perintah I/O dijalankan. Maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah yang lainnya. Jadi nanti kalau perintahnya udah masuk ke modul I/O, itu akan langsung diproses CPU. Pada teknik ini terdapat kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Diagram blok
interrupt driven I/O. Yang pertama, pemberian komen atau perintah. Yang kedua, interupsi, lalu pembacaan status, kemudian transfer data dari atau ke memori, dan pengiriman data dari atau ke device. Diagram transfer datanya. Kalau kita lihat dari diagram transfer datanya, ini tidak ada yang kembali lagi ke langkah awal. Di sini pertama mulai, lalu berikan permintaan baca atau tulis, selanjutnya kerjakan pemrosesan lain hingga disk memberikan interupsi, setelah itu transfer data antara disk dan memori, lalu ke instruksi selanjutnya. Metode penanganan interrupt. Teknik interrupt driven I/O ini bisa menginterrupt CPU, tapi gimana dia bisa mengidentifikasi modul yang mengeluarkan interrupt dan gimana dia bisa mengatasi kalau misalnya interrupt-nya itu muncul lebih dari satu. Nah, di sini ada 4 metode penanganan interrupt. Yang pertama itu ada multiple interrupt line. Multiple interrupt line ini menggunakan jalur interrupt berjumlah banyak. Jadi, di multiple interrupt line ini, kita membuat line atau jalur-jalur yang berbeda untuk setiap modul. Jadi, jalurnya dihubungkan antara prosesor dengan setiap modul dan jalurnya ini berbeda. Masing-masing interrupt mempunyai prioritas. Prioritas tinggi dapat menginterupsi prioritas rendah. Yang kedua, software pull. Ketika prosesor atau CPU mengidentifikasi adanya interrupt, maka dia akan mengaktifkan interrupt service routine. CPU menanyakan setiap modul apakah melakukan interrupt atau tidak. Pada metode ini, terdapat kelemahan, yaitu prosesnya lambat, karena harus melakukan pull atau menanyakan satu persatu modul. Yang ketiga, daisy chain atau hardware pull. Teknik ini lebih efisien. Seluruh modul I/O tersambung dalam saluran interrupt CPU secara melingkar. Apabila ada interrupt, CPU akan menjalankan sinyal acknowledge yang berjalan pada saluran interrupt sampai ke modul yang mengirimkan interrupt. Lalu yang keempat, bus master atau arbitrasi bus. Pada bus master, I/O modul harus mendapatkan kontrol dari bus sebelum bisa menginterrupt jalur. Contohnya pada PCI dan CSCI. Contoh, pada PC bus 80x86 mempunyai satu interrupt line. Sistem berbasis 8086 ini menggunakan satu interrupt controller 8259A. Dan 8259A mempunyai 8 interrupt line. Jadi pada 8259A urutan prosesnya itu 8259A menerima interrupt, 8259A memeriksa prioritas, 8259A mengirim sinyal kepada 8086 dan akan membangkitkan INTR line. CPU mengirimkan pesan acknowledge, 8259A menyimpan korek vektor pada database, CPU memproses interrupt. PC interrupt layout. Jadi awalnya pada 8259A ini ada banyak request untuk interrupt. Kemudian ketika dikirimkan pada 8086, maka ada satu interrupt request yang dijalankan. Teknik yang ketiga, direct memory access. Masalah pada I/O terprogram dan interrupt driven adalah membutuhkan keaktifan dari CPU atau melibatkan CPU sehingga menyebabkan kelajuan transfer I/O itu tergantung pada kecepatan operasi CPU-nya. Dan kerja CPU ini terganggu karena ada interrupt secara langsung. Maka DMA ini berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program I/O. Jadi, modul DMA ini mengontrol pertukaran data antara memori utama dan perangkat I/O. Dan CPU hanya terlibat di awal dan akhir transfer, dan diinterupsi hanya setelah seluruh blok telah ditransfer, bukan 1 byte pada satu waktu.
Konfigurasi modul DMA. Yang pertama ini dikenal sebagai Single Bus Detached DMA. CPU, DMA controller, I/O device, dan memori ini terhubung pada satu bus line yang sama. Setiap transfer data menggunakan bus sebanyak 2 kali. I/O ke DMA, lalu DMA ke memori. Yang kedua itu ada Single Bus Integrated DMA. CPU, DMA, dan memori dikoneksikan dalam satu bus line, tapi I/O device-nya itu tidak dikoneksikan pada bus line yang sama, melainkan I/O device-nya ini terkoneksi pada DMA controller dan setiap transfer menggunakan bus hanya sekali, yaitu DMA ke memori. Yang ketiga itu ada I/O bus. Pada I/O bus, CPU, satu DMA controller, dan juga main memory dikoneksikan dalam satu line yang sama. Kemudian, setiap I/O device hanya terkoneksi pada satu DMA tersebut. Selanjutnya ada Direct Memory Access Controller atau DMAC. Transfer DMA dilakukan oleh sirkuit kontrol yang merupakan bagian dari antarmuka perangkat I/O. Istilah ini yang sering banyak kita ketahui adalah sebagai controller DMA. Controller DMA melakukan fungsi yang biasanya dilakukan oleh prosesor pada saat mengakses memori utama, yang sering disebut dengan RAM. Untuk setiap word yang ditransfer, kontrol ini menyediakan alamat memori dan semua sinyal bus yang mengontrol transfer data. Karena harus mentransfer sejumlah blok data, maka controller DMA harus menaikkan alamat memori untuk word yang berurutan dan mencatat jumlah transfer. Cara kerja dari DMA. Yang pertama, I/O terhubung dengan DMA controller, memberikan instruksi yang harus diproses. DMA controller mengirimkan pemberitahuan ke prosesor akan ada proses yang dilakukan oleh DMA controller. Prosesor mengonfirmasi ke memori bahwa DMA akan mengakses memori untuk pemrosesan suatu instruksi. DMA controller terhubung dengan memori dan akses alamat data yang diperlukan. DMA controller mengirimkan hasil proses kembali ke I/O device. Dan yang terakhir, jika proses selesai, DMA controller kembali melaporkan ke prosesor bahwa proses telah selesai dilakukan. Contoh alat-alat input-output. Yang pertama ada contoh input device. Ada keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk memasukkan data atau perintah berupa tulisan dan kombinasi dari tombol-tombol yang ada. Cara kerja keyboard. Pertama, kita menekan tombol pada keyboard. Kemudian, keyboard controller akan men-scan kode dari tombol yang kita tekan kepada keyboard buffer. Selanjutnya, keyboard buffer akan mengirim interrupt request kepada sistem software. Selanjutnya, sistem software merespon dari interrupt dengan membaca scan code dari keyboard buffer, dan selanjutnya sistem software akan mengirim scan code kepada CPU. Selanjutnya, untuk macam-macam dari keyboard, pada zaman sekarang ini ada AirTab keyboard, Fingerphone keyboard, dan virtual keyboard. Untuk contoh input device selanjutnya ada mouse. Mouse ini berfungsi mengendalikan pointer yang tampil di layar monitor. Pada mouse terdapat tombol yang dapat digunakan untuk melakukan klik kiri, klik kanan, dan juga untuk melakukan scroll. Untuk cara kerja mouse, jadi yang pertama saat mouse bergerak, bola mouse yang ada di bawahnya ini akan memutar rollers pada mouse. Kemudian informasi dari spinning rollers yang itu akan dikirim ke sistem software yang akan mengontrol pointer yang ada di komputer. Selanjutnya ada trackball. Perangkat ini sejenis dengan mouse. Pada trackball, jika ingin menggerakkan pointer di layar dilakukan dengan menggulirkan bola trackball dengan jari ke arah yang dikehendaki. Untuk mouse versi terbaru yang sekarang ada mouse vertikal. Bentuk dari mouse vertikal
ini menonjol ke atas dan memiliki bantalan nyaman, membuat tangan bisa bertumpu secara sempurna. Selain itu, tombol klik yang dihadirkan pun juga didesain untuk membuat jari tak begitu banyak membutuhkan usaha ketika diklik. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengurangi serta meminimalisir aktivitas otot dalam bekerja sehari-hari. Untuk contoh input device selanjutnya ada touchpad. Si touchpad ini sama dengan mouse. Jadi untuk cara kerjanya, touchpad bekerja dengan cara mendeteksi sentuhan jari-jari manusia melalui sensor capacitance yang terletak pada permukaan dan memanjang membentuk sumbu vertikal dan horizontal. Selanjutnya ada barcode reader, alat yang dapat membaca kode bar dan mengirimkannya ke komputer. Cara kerjanya, barcode reader terdiri dari scanner, decoder, dan kabel yang menyambungkan alat dengan komputer. Barcode reader tersebut memindai simbol atau kode bar, menangkap, dan mengubah kode bar menjadi data elektrik lalu mengirimkannya ke komputer. Untuk contoh di input device selanjutnya ada webcam, perangkat keras komputer yang berbentuk kamera digital dan dihubungkan ke laptop ataupun komputer. Cara kerjanya, webcam bekerja dengan cara menangkap cahaya melalui lensa webcam yang terpasang di microchip penerima gambar. Umumnya, microchip ini menggunakan teknologi Charge Coupled Device atau CCD atau CMOS. Hasil dari penangkapan gambar yang dilakukan oleh lensa webcam bisa langsung diolah secara digital. Selanjutnya ada fingerprint reader. Fingerprint reader ini digunakan untuk membaca pola biometrik sidik jari pada manusia. Setiap manusia memiliki sidik jari yang berbeda-beda. Sidik jari yang terbaca oleh alat ini merupakan sebuah input yang dapat dijadikan sebagai data untuk mengakses kode tertentu. Dan yang terakhir ini untuk contoh input device ada retina scan. Retina scan ini dioperasikan melalui alat digital yang mampu mendeteksi dengan cepat dan melalui inframerah atau cahaya. Maka alat tersebut dengan otomatis akan memunculkan identitas ataupun biodata si pengguna. Beda dengan teknologi biometri lainnya, teknologi ini bekerja dengan selaput mata belakang dan lewat sel saraf mata, alat mendeteksi akan mengetahui si pengguna retina scan, tapi biasanya membutuhkan waktu sekitar 10-15 detik untuk mengecek saraf-saraf yang sudah dipasangkan retinal scan. Contoh output device. Yang pertama, monitor. Monitor merupakan perangkat keras komputer yang memiliki fungsi untuk menampilkan hasil dari informasi yang telah diproses. Biasanya, hasil tersebut ditampilkan dalam bentuk teks, gambar, ataupun video visual. Monitor memiliki beberapa macam jenis berdasarkan ukuran dan resolusi yang berbeda dalam menampilkan sebuah gambar. Monitor juga mempunyai beberapa macam jenis, misalnya monitor CRT atau yang biasa disebut dengan monitor tabung, monitor LCD, monitor LED, dan yang terakhir yaitu monitor plasma yang memiliki kualitas gambar yang lebih baik. Selanjutnya, plotter. Plotter merupakan sebuah printer khusus yang dapat menghasilkan output berupa gambar atau grafik. Plotter dilengkapi dengan pena-pena yang memiliki tinta khusus untuk menggambar sehingga dapat menghasilkan kualitas gambar yang baik meskipun dengan ukuran yang cukup besar. Beberapa jenis plotter yang digunakan biasanya seperti plotter pena, plotter elektrostatis, plotter thermal, dan lain-lain. Cara kerja plotter sama saja dengan printer untuk mencetak gambar. Hanya yang membedakan adalah dari segi ukuran yang jauh lebih lebar dibanding dengan kertas printer, dan ukuran yang dihasilkan oleh plotter yang dapat menyelesaikan ukuran blueprint sebuah bangunan arsitek atau engineering. Lalu speaker. Speaker bekerja dengan cara menggetarkan komponen membran pada speaker tersebut sehingga terjadilah gelombang suara. Tidak semua suara dapat didengar oleh manusia. Suara yang dapat didengar oleh manusia adalah bunyi atau suara yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Selanjutnya, printer. Printer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mencetak teks atau gambar hasil pengolahan komputer ke media kertas atau media lainnya.
seperti kertas transparansi. Dalam printer terdapat istilah DPI atau dot per inch yang menunjukkan resolusi sebuah perangkat printer. Semakin besar DPI printer, maka semakin bagus kualitas cetakannya. Cara kerja printer inkjet. Setelah arus listrik masuk, printer akan melakukan learning dan mencari sinyal komputer. Selanjutnya, printer akan menerapkan pengaturan-pengaturan yang dilakukan di komputer, misalnya ukuran font, warna, dan lain-lain. Semuanya akan masuk ke rangkaian controller printer untuk menjadi acuan tahap selanjutnya. Kalau sudah, printer akan masuk ke tahap pencetakan. Head printer akan bekerja untuk membuat karakter-karakter sesuai yang tertera di komputer sebelumnya. Printer akan mengeluarkan kertasnya melalui roller, menandai bahwa proses pencetakan sudah selesai. Selanjutnya, proyektor. Cara kerja proyektor ini dilakukan berdasarkan prinsip pembiasan cahaya dari proyektor yang dihasilkan oleh panel-panel LCD proyektor. Kemudian, pembiasan cahaya dari panel tersebut dibagi menjadi 3 jenis warna, yaitu hijau, biru, dan merah. Selanjutnya, hasil 3 warna yang dibiaskan panel-panel proyektor tersebut menghasilkan sebuah gambar yang disatukan oleh prisma khusus di proyektor. Gambar itu kemudian dijatuhkan ke lensa proyektor, lalu tampaklah gambar pada layar sesuai sinyal dari komputer yang tersambung dengan proyektor dengan tampilan yang lebih tajam dan jelas karena pencahayaannya langsung dari LCD proyektor. Contoh input atau output device, virtual reality atau VR. VR ini adalah gabungan dari dua kata, virtual dan reality, di mana virtual berarti digital atau tidak nyata, dan reality berarti pengalaman nyata. VR merupakan jenis perangkat khusus dari emulasi realitas yang dirancang untuk menikmati game 3D VR agar terasa seperti kenyataan dengan fungsi, grafik, dan kualitas gambar maksimal. Perangkat ini mengenali gerakan kepala manusia sebagai input dan menyinkronkannya di layar sebagai hasil output, yang diatur langsung di depan mata pengguna sebagai hasil dari tindakan tersebut. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.